kemuliaan yang Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu kami percaya firman Allah akan memberikan kami kemenangan menuju pada kemuliaan Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup kami mengalir di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya, katakan amin. Bapak Ibu, 2 pekan yang lalu saya berbicara tentang mindset manajemen atau mengelola pikiran. Ya, saya percaya bahwa tahun ini saudara dan saya akan masuk dalam tahun wake and move. Waktunya untuk saudara dan saya bangun dan juga bergerak. Ya, saya percaya bahwa Anda tidak mungkin bisa bangun atau tidak mungkin bisa bergerak tanpa pikiran yang benar yang harus Anda kelola. Maka itu khotbah saya hari ini, saya meneruskan khotbah sebelumnya adalah tentang mindset manajemen. Ya, karena saya percaya bahwa segala sesuatu harus dikelola dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengelola pikiran kita menjadi liar pastinya. Nah, Roma 12 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan bilang bahwa jangan kamu, yaitu saudara dan saya, menjadi serupa dengan dunia ini. Yang serupa ini apa? Yang serupa dengan dunia ini apanya? Perjelas lagi selanjutnya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi di pengertiannya adalah mindset. Mindset itu adalah pikiran. Jadi jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pikiranmu. Jadi pikiran kita harus berubah. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini yang seperti apa? Pikirannya pikiran dunia. Jadi jangan sampai kita punya pikiran dunia, firman Tuhan bilang. Maka itu kita harus berubah, harus ada renewing untuk mindset kita. Jadi mindset kita, pikiran kita harus diperbarui. Kenapa harus diperbarui? Karena ketika kita tidak memperbarui mindset kita, saya percaya pikiran kita akan liar. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, banyak orang Kristen tidak dapat membedakan mana kehendak Allah yang harus dia lakukan, yang harus dia kerjakan, yang harus dia jalani. Maka itu banyak orang mencari kehendak Allah. Dia tanya, Pak, kehendak Allah seperti apa? Padahal kalau kita punya pikiran atau mindset kita yang benar di hadapan Tuhan, kita tidak perlu namanya kita tanya sama orang kehendak Allah seperti apa. Mengapa? Karena semua dikelola oleh pikiran kita. Lanjutkan lagi. Apa yang baik? Apa yang baik? Yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Dan yang sempurna. Jadi kehendak Allah ada 3. Yang pertama adalah yang baik. Yang kedua adalah yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga adalah yang sempurna. Saudara tidak mungkin bisa dapat 3. Apa baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna kalau kita tidak mengelola pikiran kita dengan baik dan juga dengan benar dalam hidup kita. Efesus 4 ayat ke-17. Sebab itu kukatakan ya, dan kutegaskan ya, ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Dengan pikirannya yang sia-sia. Dengan pikiran yang sia-sia. Paulus menulis bahwa ada banyak jemaat di Efesus yang hidupnya ya tidak mengenal Allah dan juga dengan pikiran yang sia-sia. Jadi pikiran yang sia-sia akan memberikan suatu pengalaman yang tidak mengenal Allah. Jadi dia tidak punya pengenalan Allah. Kenapa? Karena pikirannya sia-sia. Kenapa pikirannya sia-sia? Karena memikirkan perkara-perkara duniawi, bukan perkara-perkara surgawi, tetapi yang dia pikirkan adalah perkara-perkara duniawi. 1 Korintus 9:25. Ya, 1 Korintus 9 ayat ke-25. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Tiap-tiap orang yang turun mengambil bagian. Tiap-tiap orang mengambil bagian dalam apa? Dalam pertandingan. Dalam pertandingan. Jadi tiap-tiap orang, berarti setiap orang yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar sana, yang tidak ada di tempat ini, firman Tuhan bilang bahwa setiap orang mengambil bagian dalam suatu pertandingan. Menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi tiap-tiap orang, jadi kalau di sini ada 5 orang, oh ternyata 5-5-nya ini ada di dalam pertandingan, ada dalam bagian pertandingan, dia terdaftar juga di dalam suatu pertandingan, 5-5-nya. Dan orang ini menguasai semuanya, menguasai seluruhnya. Kehidupan dia kuasai seluruhnya, dia kuasai seluruhnya. Sama. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai seluruhnya dalam apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Dia menguasai semuanya dalam segala hal. Jadi kalau ada 5 orang, 5-5-nya ada dalam suatu pertandingan, ada dalam suatu bagian yang sama, dan dia menguasai semuanya. Mereka berbuat demikian. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Bahwa ada 5 orang. Ya, kalau kita bilang bahwa ini ada 5 orang, ada dalam suatu pertandingan yang sama, bagian yang sama, dan mereka juga menguasai seluruhnya, dan penguasaannya adalah penguasaan yang sama, seluruhnya sama. Tapi di akhirnya ada 2 yang berbeda.
orangnya dua-duanya dilatih dengan latihan yang sama, dengan pikiran yang sama, dengan konsep yang sama, di pertandingan yang sama, di track yang sama. Mereka berbuat demikian Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi apa? Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Pak, tapi perjalanannya sama Pak? Iya sama. Iya sama-sama jadi pendeta. Ya sama-sama jadi hamba Tuhan, ada dalam gereja yang sama, ada dalam suatu kepercayaan yang sama, tetapi hasil akhirnya bisa berbeda. Yang satu dapat mahkota yang fana, yang satu dapat mahkota yang abadi. Mindsetnya harus diubah. Hari ini maka itu penting dalam kehidupan kita. Renew your mind. Yang kelima yang keenam. Lalu raja menjadi pucat. Lalu raja menjadi pucat, mukanya pucat, seperti orang mau pingsan tapi belum pingsan dia. Jadi dia sepoyongan aja. Dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Dan pikirannya menggelisahkan dia karena pucat. Pikirannya menggelisahkan dia. Dia bingung, apakah ini benar atau tidak, ya? Apakah ini bagaimana? Ya dia menggelisahkan dia. Nggak tenang, nggak bisa tidur dia. Lewat apa? Lewat pikirannya. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan Tuh, lututnya berat. sendi-sendi pangkal pahanya tadinya kuat, tapi karena pikirannya gelisah, pikirannya nggak menentu, pikirannya rasanya aduh kagak enak rasanya. Menyebabkan apa? Sendi-sendi pangkal pahanya Lemas. menjadi apa? Lemes. Lewat apa? Pikiran. Karena pikiran. Maka itu ada banyak orang, aduh saya ininya sakit badannya, dicek loh. Dicek di ronsen, nggak ada. Bagus-bagus aja semuanya. Dokter bilang, pikiran, masih katanya bilang begitu. Langsung aja dia bilang pikiran. Kenapa? Karena pikiran, ini raja cuma pucat doang. Didiagnosa sama dokternya cuma pingsan biasa. Dan lututnya berantukan. Dan lututnya berantukan padahal dia sakit lutut. Maka itu saudara saya harus bisa mengelola pikiran kita. Ketika kita bisa mengelola pikiran kita, saya percaya bahwa tidak ada sendi-sendi pangkal pahanya jadi lemes lah, lutut berantukan, tidak ada. Kalau apa? Kalau saudara dan saya bisa mengelola dalam pikiran kita. 2 Samuel 13 ayat 33. Jadi, janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya. Nah, jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa apa? Bahwa semua anak raja itu sudah mati. Bahwa semua anak raja itu sudah mati. Jadi si raja ini dalam suatu keadaan stres, depresi, dia berpikir, pemikiran dia satu, anak saya sudah mati semuanya. Sebab hanya Amnon yang mati. Sebab hanya Amnon yang mati. Yang mati hanya satu orang. Tapi dia berpikir, anak saya udah mati seluruhnya. Mau untuk apa lagi saya hidup? Karena firman Tuhan bilang, hanya Amnon yang mati. Kenapa dia bisa berpikir, seluruh anak saya mati? Pikirannya dia tidak bisa kelola. Dia berpikir bahwa, wah nggak ada jalan keluar. Nggak ada lagi yang bisa kita lakukan semuanya. Wah ini parah sekali. Oke. Tapi saya percaya, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Maka itu firman Tuhan bilang, bahwa semua anak sudah mati. No, firman Tuhan bilang, yang mati hanya Amnon saja. Kenapa? Karena aku Allah yang hidup dan akan memberikan pengharapan buat engkau. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melihat tubuhku. Tetapi aku melatih tubuhku. Jadi yang harus dilatih apa? Tubuh kita yang harus dilatih. Lanjut. Dan menguasainya seluruhnya. Apa yang dikuasai seluruhnya? Melatih tubuh. Apa yang dikuasai seluruhnya? Ternyata melatih tubuh itu bagus. Tapi tubuh ini dikuasai oleh satu, adalah pikiran kita. Jadi yang harus kita kuasai seluruhnya adalah pikiran kita. Yang harus kita kelola seluruhnya adalah pikiran kita. Supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, Ya. jangan aku sendiri ditolak. Nah, Paulus bilang bahwa aku takut ketika aku sudah memberitakan Injil kepada orang lain, ternyata aku tidak baik, ternyata aku melakukan suatu kesalahan atau apapun juga sehingga aku ditolak. Dia berpikir bahwa hati-hati nih, jangan sampai aku ditolak. Maka itu aku harus apa? Mengelola pikiranku dalam hidupku. Amin. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah Tetapi buah roh ialah kasih. sebelum Anda punya kasih, Anda harus pikir tentang kasih itu. Amin. Tidak mungkin orang mau mengasihi kalau dia nggak mikir tentang kasih itu seperti apa. Apa yang saya harus lakukan? Jadi sebelum Anda melakukan yang namanya buah roh dalam hidup kita, kita pasti harus berpikir. Maka itu kalau pemikiran kita baik, pemikiran kita tidak liar, pemikiran kita sesuai dengan firman, kasih yang kita berikan juga tulus pastinya. Tetapi buah roh ialah Ya, kasih, kasih. sukacita, Sukacita sebelum Anda sukacita, Anda harus mikir dulu sukacita yang seperti apa yang saya ingin berikan. Di luar sana ada banyak sukacita, tapi sukacitanya adalah sukacita yang fana, ngajak orang makan, ngajak orang pesta pora dan lain-lain, semuanya sukacita semuanya.
Maka itu, kalau pikiran kita tidak baik, tidak benar, pikiran kita liar, kita akan membawa orang dalam sukacita yang tidak baik dalam hidup kita. Damai sejahtera, Damai sejahtera, lanjut. kesabaran, Kesabaran yang seperti apa? Harus berpikir lagi. Kalau pikiran kita jahat, sabarnya karena topeng aja. Karena nggak enak. Ada apa pendeta, ada gereja. kemurahan, Murahan juga sama. Lanjut. kebaikan, Kesetiaan, kesetiaan, lanjut. kelemah lembutan, Lemah lembutan, penguasaan diri. penguasaan diri. Pada waktu sampai ke dalam penguasaan diri, baru si buah roh stop. Kok sampai di penguasaan diri buah roh ini stop? Ya, karena penguasaan diri yang harus kita kuasai adalah pikiran kita. Level paling tinggi di dalam rasa buah roh yang ada 9 adalah ketika kita bisa menguasai pikiran kita. Maka itu pada waktu ada penguasaan diri, stop langsung. Karena ini udah level yang paling sangat tinggi. Matius 9 ayat keempat. Matius 9 ayat 4. Ya, Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, Ya. lalu berkata, ya. mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ya, saya percaya bahwa yang pertama adalah pikiran setan. Adalah pikiran setan itu adalah pikiran yang jahat. Dan setan tidak akan memunculkan bahwa saya itu setan, saya mau masuk dalam pikiran kamu. Tidak. Pikiran yang jahat bisa ada di dalam hidup kita. Pikiran yang jahat itu akan menghasilkan banyak perkara-perkara yang pasti bertentangan dengan firman Allah. Yaitu dengan apa yang kita pikirkan sebagai anak-anak Allah. Pikirannya adalah pikiran jahat, pikiran dosa, pikiran tidak baik, ya, tidak sesuai dengan firman Allah. Ya. Yang kedua adalah pikiran dunia. Kolose 2 ayat ke-18. Janganlah kamu biarkan kemenangan digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri Pura-pura merendahkan diri. Lanjut. dan beribadah kepada malaikat, Beribadahnya bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada malaikat. serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, Iya. dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Oleh pikiran yang duniawi. Yang kedua adalah pikiran dari dunia ini. Pikiran duniawi namanya. Markus 8 ayat 33. Maka berpalinglah Yesus, Ya. dan sambil memandang murid-muridnya, Ya. ia memarahi Petrus. Dia memarahi yang bernama adalah Petrus. Aku marah sama kamu, Petrus. Dia bilang, "Loh, kok bisa marah sama saya, Tuhan? Saya ini pendeta. Saya ini Tuhan. Saya ini rasul. Rasul dipilih sama surga. Pendeta besar ini saya." Katanya, iya. "Enyalah iblis." "Nya kamu iblis." Kok Petrus dibilang iblis? Tadi bisa sanjung. Dia rasul, dipilih sama surga. Yesus yang milih tanpa undian. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, Sebab engkau bukan apa yang dipikirkan sama Allah yang engkau pikirkan. Seharusnya hamba Tuhan, pastor atau rasul, kamu Petrus, harus mikirin yang dipikirin sama Allah, yang dipikirin sama surga. Tapi kamu tidak memikirkan hal itu, maka itulah iblis dalam hidupmu. Ini iblis. Maka itu banyak pendeta, hamba Tuhan jadi iblis. Banyak banget. Kenapa? Ikuti Petrus masalahnya. Ikuti Petrus. Petrus rasul, pendeta. Nyah kamu iblis. Kenapa? Pemikirannya adalah tidak sesuai dengan firman. Ketika pemikiran tidak sesuai dengan firman, pikirannya adalah pikiran manusia. Tuhan bilang, aku melihatnya seperti iblis. Kenapa? Karena pemikiran kamu pemikiran jahat, pemikiran iblis. Lanjutkan lagi. melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu memikirkan kalau pemikiran Allah, tapi kamu memikirkan pemikiran manusia yang dipikirkan. Makanya hati-hati, pemikiran manusia itu bisa ada di dalam skop atau area siapa? Para pendeta. Jangan sampai kita memikirkan pemikiran-pemikiran dunia yang Tuhan lihat pemikiran kita adalah sebenarnya di dalamnya ada kuasa gelap, di dalamnya ada si iblis. 2 Korintus 10 ayat kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang Kami mematahkan setiap siasat orang, pikiran-pikiran orang yang tidak berkenan kepada Allah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lanjutkan. dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun Dan merubuhkan setiap pikiran-pikiran yang dibangun oleh siapa? oleh keangkuhan manusia Oleh keangkuhan manusia. Si pendeta, si hamba Tuhan ini pokoknya maunya wah gerejanya besar, penuh dengan multimedia, penuh dengan hal-hal yang hebat yang luar biasa. Keangkuhan harus dipatahkan seluruhnya. untuk menentang pengenalan akan Allah. Terus Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. kami menawan segala pikiran-pikiran yang seperti itu. Jadi apa? Saudara saya harus menawan semua pikiran-pikiran yang seperti itu seluruhnya. Yang tidak sesuai dengan firman, yang memikirkan hanya duit saja, hanya uang saja, ketenaran aja, kuasa saja, dan lain-lain semuanya harus ditaklukkan kepada Kristus. Menawan pikiran itu dan menaklukkan kepada
Kristus. Filipi 3 ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Ya. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan menyatakan Allah juga kepadamu. Kalau kita ada berpikir sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah atau yang salah apapun juga, dan kita siap ditegur, dan Allah itu akan menyatakan juga bahwa itu benar, bahwa itu engkau harus berubah dalam kehidupan kita. Jadi saudara, saya harus siap hari ini untuk apa? Untuk ditegur sama firman. Ya, Kolose 3 ayat yang kedua. Kolose 3 ayat yang kedua. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang ada di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Engkau harus selalu berpikir tentang Dia, berpikir tentang Tuhan. Engkau harus selalu cari Tuhan di dalam kehidupan. Apa yang ada di bumi, yes, itu suatu kenyataan. Tetapi firman Tuhan adalah suatu kebenaran. Di buminya, betul Pak, saya menderita. Benar Pak, saya sakit Pak. Benar Pak, saya hari ini kurang enak badan atau apapun juga. Yes, tapi tahu, kita punya Allah. Kita punya Allah yang hidup. Dia yang akan membuat kehidupan kita menjadi lebih. Pendeta, hamba Tuhan banyak kena pinjol. Amin. Keterikatan. Bagaimana? Ya harus keluar dari semuanya. Amin. Saya juga bingung. Pinjol ini sangat marak sekali, luar biasa. Ya, mau hamba Tuhan, mau pendeta, ya ini banyak kena pinjol. Hati-hati. Hari ini bebaskan kehidupan kita dari yang namanya apa? Hutang. Dan hutang harus dibayar. Karena hutang pasti akan ditagih. Kalau dia tidak ditagih sama debt collector, pasti ditagih juga sama Tuhan. Engkau harus bayar, harus bertanggung jawab terhadap hutang. Maka itu kalau ada hutang, bayar semuanya. Jangan sampai ada hutang belaga-belaga tidak tahu. Ada banyak orang Kristen, kalau pada saat ngutangnya dia sadar, pas ditagih. Emang saya ada hutangnya? Hilang ingatan dia. Kalau pada saat ditagih hilang ingatan. Pas pinjam enggak lo? Pak pinjam Pak, saya akan bayar Pak, seminggu lagi Pak, saya akan bayar Pak, saya akan kasih Pak, 20% lagi Pak. Lega gila dia, hilang ingatan dia. Kenapa? Iya, suruh bayar utang masalahnya. Ada orang yang kena pinjol, saya juga bingung sih. Datang, telepon saya, Pak, bisa tolongin saya nggak Pak? Kenapa? Ya saya kena pinjol Pak. Emang berapa banyak totalnya? Kurang lebih Pak, sama bunga 600 juta. Kaget saya, 600 juta. Setengah miliar lebih. Kok bisa? Bingung saya. Saya bilang tuh bagaimana sih? Kamu tuh ini kamu pinjol? Iya benar pinjol Pak. Kok bisa sih? Iya Pak. Pak, seluruh pinjol yang ada di restoran udah saya pinjam semua Pak. Ada yang dikasih 8 juta, 3 juta, 2 juta. Shopee Pay mah udah angus, udah digunain. Tokopedia letter juga udah digunain semuanya, seluruhnya udah digunain seluruhnya. Pokoknya ada letter semuanya udah digunain. Sekarang ini kalau ada yang baru saya dikasih tahu Pak. Sampai ada yang baru belum terbit tuh, dia udah bisa tahu. Sampai yang ganti namanya dia tahu. Ada kami Pak, ada kami udah berubah Pak. Jadi kami ada Pak. Dia tahu dia tahu. Gila ini orang. Dia bisa tahu. Dia hebat tuh. Udah ganti nama Pak. Dia bisa tahu dia. Dia pinjam semuanya. 600 juta. Terus dia bilang, Pak, saya udah bingung Pak. Saya tadinya yang namanya kerja, sekarang jadi udah nggak kerja lagi Pak. Kenapa? Karena debt collector datang ke kantor Pak. Saya udah malu Pak. Lah kalau malu kamu harus bayar. Kagak bisa bayar lagi Pak. Terus duitnya kemana? Saya juga bingung Pak, duitnya Pak kemana? Pak bingung kasih 200 juta, duitnya kemana? Bingung saya juga. Kagak tahu Pak. Terus dia hilang ingatan dia langsung. Bapak bisa bantu saya Pak? Kagak bisa bantu saya. Gila. 600 juta. Kabur aja Pak, yaudah kabur aja lah, udah puyeng juga lah. Ya kabur lah ke Singapura atau bisa kemana lah. Ongkos pulang apa gimana Pak? Pinjol lagi aja udah gila. Jadi buat kabur aja pinjol. Oh gila. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup. Firman Allah itu hidup dan apa? Dan kuat. Dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua Dan manapun. tajam daripada pedang bermata dua manapun juga. Iya apa? Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, Betul. sendi-sendi dan sumsum. Betul. Ia sanggup membedakan pertimbangan Iya. dan pikiran hati kita. Dan pikiran hati kita. Oke. Firman Allah ternyata punya jawabannya. Bagaimana kita bisa mengelola pikiran kita? Bagaimana kita bisa mengelola akal budi kita? Ternyata dibilang bahwa dan pikiran hati kita. Dia hidup, kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Jadi apa? Kalau kita, saudara dan saya, ingin mengelola kehidupanmu, ingin mengelola pikiranmu, hidup dalam 3 hal ini. Hiduplah dalam firman, dalam pujian, dan juga di dalam doa. Ketika kau hidup dalam firman, dalam pujian, dalam doa, saya percaya, saya yakin bahwa engkau bisa mengelola pikiranmu dengan baik. Kalau pikiranmu baik, pasti jalan kehidupanmu lebih baik lagi. Tapi kalau pikiranmu jahat, pasti hari-hari hidupmu pasti akan lebih jahat lagi. Makanya kelola pikiran kita supaya hidup kita berkenan di
hadapan Tuhan dengan pemikiran-pemikiran Kristus, dengan pemikiran-pemikiran kasih Kristus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan.